Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Anastasia Syaregar. Nama aku Naila Kalisa. Nama aku Fadlan Ardiansyah. Nah, jadi di sini kita bakal ngupas tuntas semua hal tentang vintage. Pokoknya kita bakal ngomongin tentang vintage, kita bakal bahas seru-seruan sampai tuntas tentang vintage, dari sejarah sampai ke contoh-contoh vintage dan masih banyak hal lainnya. Kalian stay tune terus di sini ya, tonton videonya sampai habis, jangan di-skip, oke? Sebelumnya kalian udah pernah dengar belum apa itu vintage? Atau kalian udah tahu apa itu vintage? Iya, vintage itu singkatan dari Financial Technology. Sesuai dengan singkatannya, vintage itu merupakan salah satu sektor industri dalam perekonomian terdiri dari para perusahaan yang menggunakan teknologi untuk memberi layanan keuangan secara lebih efisien. Kerennya vintage itu kayak jagoan. Jadi, si vintage ini adalah teknologi yang keren yang bikin urusan keuangan jadi makin gampang. Nah, vintage ini nggak cuma buat transfer duit atau bayar tagihan aja, tapi vintage juga buka peluang buat nabung atau investasi dengan gaya yang lebih kekinian. Pokoknya vintage ini bikin hidup kita lebih mudah buat atur-atur duit. Jadi, vintage ini lahir gara-gara kita semua pengen urusan duit kita jadi makin gampang. Betul kan? Karena zaman sekarang udah pada gak mau ribet dan pengen yang instan, dan tentu aja pengen bisa diakses di mana aja dan kapan aja. Makanya vintage muncul sebagai solusi kece buat ngejar kebutuhan konsumen yang pengen segalanya cepat, aman, dan bisa diakses dengan mudah. Selain itu, vintage juga jadi penyelamat buat yang susah dapat akses ke layanan keuangan tradisional kayak bank, kayak gitu-gitu. Karena ternyata di beberapa tempat ada orang-orang yang sulit dijangkau sama bank loh, entah karena jauh atau karena masalah ekonomi. Nah, si vintage ini dengan trik teknologi canggihnya bisa nyampein bantuan ke lebih banyak orang, termasuk yang sebelumnya dikucilkan dari akses ke layanan keuangan. Pokoknya, vintage ini muncul buat dorong layanan keuangan jadi lebih maju pakai teknologi, bikin suasana yang ngasih respon kebutuhan konsumen zaman now, plus nunjukin inklusi keuangan buat yang tadinya diabaikan sama sistem tradisional. Kalau kita flashback, ternyata vintage ini melibatkan petualangan seru dari zaman dulu sampai sekarang loh. Mulai dari munculnya kartu kredit di era 1950-an, bikin transaksi tanpa cash jadi makin asyik. Terus ada mesin ATM yang muncul di tahun 1960-an dan bikin kita bisa nge-ATM 24/7 atau seharian. Lalu masuk ke era 1990-an yang mana internet jadi bintang utama dan buka pintu lebar-lebar buat layanan perbankan online. PayPal juga muncul bikin bayar-bayar online jadi lebih simpel. Terus awal 2000-an, perusahaan teknologi kayak Google dan Amazon itu nyemplung ke dunia finansial bawa inovasi baru. Munculnya peer-to-peer lending alias P2P juga jadi hits. Krisis keuangan di tahun 2008 jadi pemicu buat cari solusi baru, and voila, muncullah Bitcoin buat ngebuka jalan buat teknologi blockchain. Masuk dekade 2010-an, vintage ini melesat pesat dengan lahirnya startup keren kayak robo-advisors, payment gateways, dan solusi berbasis blockchain. Regulasi juga ikut nyebar buat jaga keamanan. Terus di tahun 2020-an datang vintage udah mature banget gitu, dengan pertumbuhan pesat di bidang pembayaran digital, investasi, dan pinjaman. AI dan machine learning juga jadi andalan nih buat personalisasi dan pengolahan risiko yang makin canggih. Jadi sejarah vintage ini kayak petualangan seru dari inovasi klasik sampai model bisnis yang bikin terkaget-kaget ya, dimana teknologi jadi motor utama bagi gantiin cara kita berurusan sama duit. Menarik banget ya. Yuk kita selami lebih dalam. Oh iya, ngomongin teknologi blockchain ini keren juga ya. Dalam perkembangan vintage, teknologi blockchain muncul sebagai superhero karena kemampuannya bikin sistem aman dan transparan tanpa perlu pihak ketiga ini bisa dimanfaatkan sama vintage buat ningkatin keamanan dan efisiensi di transaksi keuangan. Nih, aku kasih tahu ya, ada beberapa hal menarik dari hubungan vintage dan teknologi blockchain. Yang pertama, blockchain ini bikin transaksi jadi jelas dan aman banget. Jadi, si vintage ini bisa pakai
teknologi blockchain buat ngejamin integritas transaksi, terutama buat pembayaran, transfer uang, dan kontrak keuangan. Terus, fintech yang berfokus di pembayaran dan transfer uang bisa manfaatin blockchain buat transaksi langsung antar pengguna. Wah, jadi hemat biaya dan waktu deh pokoknya. Terus, konsep smart contracts dari blockchain bakal bikin transaksi jadi otomatis tanpa perlu pihak ketiga. Fintech bisa lebih efisien dalam penyelesaian transaksi keuangannya. Terus, teknologi blockchain juga punya tokenisasi aset yang memungkinkan aset kayak saham atau properti jadi token yang bisa diperdagangkan di platform fintech. Bagi investor, ini artinya bisa punya akses ke aset dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau. Lalu fintech bisa jaga data kita tetap aman pakai blockchain loh. Ini penting banget ya nggak sih untuk menjaga keamanan kita, terutama buat layanan kayak identifikasi digital. Kita jadi nggak perlu khawatir lagi, soalnya keamanan data udah diamanin sama teknologi blockchain ini. Terus modal pembiayaan P2P lending dalam fintech bisa makin oke dengan dukungan dari blockchain. Jadi kita bisa pinjam atau kasih pinjam langsung antar pengguna dengan aman dan transparan. Dan yang terakhir, fintech ini bakal memfasilitasi kita buat ikutan main di crypto ekonomi. Mulai dari platform buat jual beli aset kripto sampai layanan keuangan khusus mata uang digital. Integrasi blockchain ini bikin fintech jadi lebih aman, transparan, dan efisien. Buat kita, ini berarti layanan keuangan yang lebih bermutu dan lebih inovatif. Wah, keren banget kan? Oh iya, BTW, kita lanjut ngomongin si fintech yuk. Nah, si fintech ini bikin gebrakan di seluruh dunia kan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang kayak di Indonesia ini. Di sini fintech bukan cuma jadi industri yang penting, tapi juga tumbuh dengan cepat belakangan ini. Banyak perusahaan fintech anyar yang bermunculan bawa inovasi segera ke dunia keuangan. Nah, sini aku kasih tahu sejarah fintech di seluruh dunia. Di awal abad ke-21, fintech ini mulai bersinar dengan munculnya perusahaan yang bikin layanan keuangan online. Nama besarnya kayak PayPal di tahun 1998 jadi pionir dalam urusan keuangan pembayaran digital. Terus krisis global memaksa sektor keuangan buat berinovasi. Di masa itu, pada tahun 2008 sampai 2009, Bitcoin dan teknologi blockchain nongol, membuka pintu buat mata uang kripto dan solusi keuangan tanpa sentral. Nah, di tengah tahun 2010-an, perusahaan lending seperti Lending Club di tahun 2006 dan Funding Circle di tahun 2010 muncul dengan konsep pinjaman langsung antara peminjam dan investor. Di saat yang sama pula, platform robo-advisor seperti Betterment di 2008 mulai gantiin cara tradisional berinvestasi dengan algoritmanya. Nah, di tahun 2010 juga perusahaan pembayaran digital kayak Square di tahun 2009 dan Stripe di tahun 2010 merajai pasar dengan mempermudah pembayaran online buat bisnis kecil dan individu. Tengah akhir tahun 2010 ini, fintech melebar ke berbagai bidang, termasuk bidang asuransi. Yang hits tuh waktu itu tuh Lemonade di tahun 2015, manajemen kekayaan Wealth Fund di tahun 2011 dan pembayaran antar teman atau Venmo di tahun 2009. Nah, di tahun 2020 nih, teknologi canggih kayak kecerdasan buatan atau AI, machine learning, dan blockchain semakin diintegritaskan dalam layanan fintech. Perusahaan raksasa teknologi seperti Apple dan Google juga mulai ikutan nih main di dunia layanan keuangan. Terus untuk sejarah fintech di Indonesia sendiri, awal 2010-an itu fintech di Indonesia muncul dengan fokus pada pembayaran dan perbankan digital. Nama-nama seperti Doku di tahun 2007 dan Midtrans di tahun 2013 ikut andil dalam menggairahkan e-commerce dan pembayaran online di Indonesia. Di tengah 2010-an, perusahaan P2P lending seperti Coinworks di tahun 2016 dan Amarta di tahun 2010 membantu mengakses pembiayaan di Indonesia, khususnya untuk UMKM.
Nah, di akhir 2010-an, dompet digital kayak GoPay, OVO, dan Dana merajai pasar pembayaran digital. Mereka juga mulai tawarin layanan tambahan seperti investasi dan pinjaman. Di tahun 2020, di dekade ini tentunya fintech ini di Indonesia melonjak pesat. Layanan pembayaran digital terus berkembang, sementara inovasi baru kayak AsurTech dan WealthTech makin jadi sorotan. Kolaborasi dan regulasi perusahaan fintech tradisional dan pemerintahan berkolaborasi buat ciptain lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Aturan juga diupdate buat akomodasi perkembangan fintech sambil jaga perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan. Pengembangan fintech di Indonesia menunjukkan adaptasi yang gesit sama teknologi keuangan, sambil dorong inklusivitas keuangan di negeri ini. Inovasi dan pertumbuhan pasar yang cepat benar-benar nunjukin bahwa Indonesia jadi salah satu pemimpin regional di dunia fintech. Keren juga ya. Seru banget. Kita lanjut lagi. Kita kulik tuntas fintech di Indonesia. Jadi fintech di Indonesia itu kan emang lagi ngehits banget ya guys. Beberapa tahun belakang ini kita lihat banget perkembangan keren dari perusahaan-perusahaan fintech. Ada banyak inovasi keuangan yang mereka tawarin, mulai dari payment dan remittance, lending and financing, sampai wealth management, insurance, capital markets, dan personal finance. Nama-nama kayak Jurnal, Cashless, Tunai Kita, Payfaz, dan Coinworks benar-benar bikin gebrakan di dunia finansial kita. Fintech di Indonesia juga punya AFTech, alias Asosialisasi Fintech Indonesia, yang jadi semacam motor penggerak buat inklusi keuangan. Mereka tuh bantuin nambah akses, gunain dan tingkatin kualitas layanan keuangan di digital Indonesia loh. Keren banget kan? Terus dan ngadain kegiatan seru, diskusi asyik, publikasi dan kode asyik etika yang keren. Avech ini benar-benar support banget pertumbuhan fintech di sini. Gila, industri fintech di Indonesia naik banget loh, dari 150-an perusahaan di tahun 2015, sekarang udah nyampe 249 perusahaan di Mei 2019. Dan kabarnya jumlahnya terus nambah loh sampai sekarang di tahun 2023, menunjukkan kalau peran fintech ini benar-benar penting banget buat ekonomi digital di Indonesia. Nah, ada juga nama-nama keren yang jadi bintang fintech di Indonesia, kayak Jurnal, Cashless, Tunai Kita, Payfaz, dan Bitcoins. Mereka benar-benar berhasil banget ngepoin kebutuhan pasar dan ngasih akses ke layanan keuangan ke seluruh dunia dan penjuru negeri dengan pertumbuhan sebesar 78% sejak 2015. Fintech di Indonesia nggak cuma jadi industri penting aja, tapi juga jadi motor penggerak buat inklusi keuangan yang benar-benar empower banget nih buat masyarakat Indonesia. Keren banget ya, pasti semua orang menggunain fintech saat ini ya kan. Aku juga pakai loh fintech untuk pembayaran seperti QRIS dan banyak macam lainnya. Ada OVO, ada Dana juga, aku juga pakai loh itu. Oke guys, berikutnya kita bakal ngebahas tentang tujuan pembentukan dari fintech. Fintech gak cuma mikirin cara transaksi yang lebih gampang aja, tapi ada impian besar di baliknya. Gak cuma soal kemudahan transaksi, tapi juga punya niatan buat gantiin banyak aspek di dunia keuangan. Beberapa impian fintech yang benar-benar ngasih dampak luas di antara lain. 1. Transaksi makin santai. Fintech punya cita-cita buat bikin transaksi keuangan lebih simpel dan juga cepat. Mulai dari bayar tagihan sampai kirim uang ke luar negeri, semua dijadiin gampang cuman pakai teknologi yang canggih. 2. Semua orang dapat layanan keuangan. Impian besar dari fintech adalah bikin layanan keuangan bisa dinikmatin sama semua orang. Gak peduli orang itu dekat atau jauh dari kota, fintech punya tekad buat merangkul masyarakat yang susah dijangkau sama bank tradisional. 3. Hemat biaya dan efisien. Fintech punya target buat menghemat biaya industri keuangan dengan memanfaatkan teknologi. Makin efisien sehingga nggak banyak lagi tuh biaya yang bikin kita merogoh kocek lebih dalam. 4. Inovasi yang benar-benar baru. Jadi fintech ini kayak benar-benar pengen ngebawa perubahan positif. Pakai teknologi kayak kecerdasan buatan dan blockchain, fintech menciptakan solusi baru. Kayak robo-advisors, peer-to-peer lending, sampai mata uang kripto. Yang terakhir, semua orang bisa ngedigital. Fintech punya niatan buat buka pintu lebar-lebar buat layanan keuangan digital.
Artinya, aplikasi perbankan online, platform investasi digital, dan berbagai solusi keuangan pintar bisa diakses sama banyak orang. Jadi, dengan mengejar mimpi impian-impian ini, fintech punya peran penting buat gantiin cara kita lihat dan atur duit di era digital. Nah, setelah tadi kita udah ngebahas tujuan dari pembentukan fintech, kita selanjutnya bakal ngebahas fungsi dan tugas dari fintech. Fintech ini kayak pahlawan serba bisa yang punya tugas beragam dan fungsinya bervariasi. Lewat jasa-jasa transaksi keuangan, fintech jadi jembatan antara kita sama layanan keuangan digital, menciptakan lingkungan di mana kita bisa akses ini itu dengan mudah. Nggak cuman itu, fintech juga jadi garda terdepan buat atur resiko keuangan, memberikan kemampuan buat kita nentuin portofolio investasi yang aman dan sesuai sama kebutuhan kita. Selain itu, fintech bikin industri keuangan jadi lebih efisien secara keseluruhan. Dengan teknologi yang inovatif, proses bisnis tradisional jadi berubah total, biaya operasional dipangkas, dan penyelesaian transaksi makin cepat. Gak cuma buat yang udah punya akses, fintech juga punya misi buat ngehapus kesenjangan keuangan dengan ngasih akses ke layanan keuangan yang sebelumnya dikucilkan. Fintech punya tugas dan fungsi yang bermacam-macam, dari ngefasilitasi transaksi, ngasih layanan keuangan digital, mengelola resiko, sampai bikin efisiensi di industri keuangan. Jadi, bukan cuma bikin hidup yang udah enak makin enak, tapi juga ngebantu yang tadinya kesulitan dapat akses ke layanan keuangan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan bank dan juga fintech. Perbedaan mendasar antar bank dan fintech mencerminkan perubahan besar dalam paradigma layanan keuangan. Bank sebagai institusi tradisional punya cabang fisik dan menawarkan berbagai layanan keuangan konvensional. Di sisi lain, fintech hasil revolusi digital adalah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan keuangan secara digital dengan fokus pada efisiensi, kecepatan, dan keterjangkauan. Fintech seringkali menonjolkan keunggulan dalam menyediakan layanan yang lebih simpel dan cepat dibanding bank tradisional. Dengan teknologi canggih, fintech bawa inovasi dan kemudahan dalam urusan pembayaran, pinjaman, dan investasi. Meskipun keduanya punya peran penting, perbedaan dalam modal operasional dan pendekatan teknologinya nyatain pergeseran besar dalam industri keuangan modern. Perbedaan antara fintech dan juga bank melibatkan beberapa aspek utama, mencerminkan perbedaan dalam model bisnis, pendekatan teknologi, dan pengalaman pengguna. Yuk, inti perbedaannya. 1. Model bisnis. Bank adalah institusi keuangan tradisional dengan cabang fisik dan layanan keuangan lengkap seperti tabungan, pinjaman, kartu kredit, dan investasi. Mereka punya struktur organisasi besar dan sudah lama jadi pemain dominan di sektor keuangan. Sedangkan fintech adalah perusahaan teknologi dengan model bisnis yang lebih fokus, bisa mencakup segmen tertentu seperti pembayaran digital, P2P lending, atau manajemen kekayaan. 2. Pendekatan teknologi. Bank kadang punya sistem teknologi informasi yang kompleks dan terkadang ketinggalan zaman dalam inovasi, proses bisnis tradisional, dan infrastruktur IT yang kurang mapan bisa bikin bank lambat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Sedangkan fintech memanfaatkan teknologi terbaru kayak kecerdasan buatan, machine learning, dan blockchain. Pendekatan ini memungkinkan fintech memberikan solusi yang lebih efisien, cepat, dan inovatif dalam menyediakan layanan keuangan. Yang ketiga, fleksibilitas dan kecepatan. Proses di bank tradisional sering melibatkan banyak langkah dan verifikasi yang memakan waktu lama. Keputusan dan perubahan dalam bank bisa butuh waktu yang lama karena struktur organisasi mereka yang kompleks. Fintech dikenal karena fleksibilitas dan kecepatannya. Dengan operasional yang lebih ramping dan struktur yang lebih terdesentralisasi, fintech lebih cepat merespon perubahan pasar dan memperkenalkan inovasi. 4. Pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna di bank tradisional bisa bervariasi, dan pelayanan kadang dianggap kurang intuitif. Layanan seringkali melibatkan perlu datang ke cabang atau mengikuti prosedur formal. Fintech menekankan pengalaman pengguna yang lebih sederhana, mudah, dan ramah. Aplikasi dan platform dari fintech dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih lancar dan bisa diakses dari perangkat digital manapun. Yang terakhir adalah skala dan jangkauan. Bank punya kehadiran fisik yang luas dengan cabang ATM di mana-mana. Mereka bisa melayani berbagai segmen pasar dan memberikan layanan keuangan yang lebih komprehensif.
Fintech bisa lebih fokus pada segmen pasar atau layanan keuangan spesifik. Meskipun bisa menyediakan layanan yang sangat efisien, cakupan geografisnya mungkin nggak sebesar bank tradisional. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan evolusi dalam industri keuangan yang didorong oleh teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Meski bank dan fintech punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, keduanya memberikan kontribusi pada keberagaman dalam ekosistem layanan keuangan modern. Nah, untuk selanjutnya kita bakal ngebahas tentang macam-macam dari fintech. Jadi, ada berapa jenis fintech yang siap ngehandle berbagai urusan keuangan dan transaksi digital kita ya? 1. Ada pembayaran dan kirim-kirim uang, atau biasa disebut dengan payment and remittance. Ini bikin bayar-bayar tagihan jadi makin gampang, kayak PayPal, TransferWise, sama Stripe. Bisa bayar online atau kirim uang internasional tanpa ribet. Yang kedua, ada peminjaman dan pembiayaan, lending dan financing. Nah, ini yang bikin kita bisa minjem uang digital. Contohnya ada Lending Club, Funding Circle, dan Kabbage. Bisa buat pribadi atau bisnis. Ketiga, ada manajemen kekayaan atau wealth management. Buat yang mau memanajemen di kekayaan digital, ada Betterment, Wealthfront, dan Personal Capital. Bisa buat atur portofolio investasi tanpa pusing. Yang keempat, ada Easy Insurance. Nah, kemudahan dalam berasuransi di sini. Jadi buat yang suka nih, yang instan, ada perusahaan kayak Lemonade, Oscar, atau Metromile yang menyediakan asuransi digital dan klaimnya nih. Dan urusan polisnya itu jadi lebih simpel. Dan yang terakhir ada capital markets atau pasar modal. Mau jadi investor saham kan? Nih ada aplikasi kayak Robinhood, E-Trade, dan TD Ameritrade buat beli saham dan berbagai instrumen finansial lainnya lewat platform digital. Oh iya lupa ada satu lagi guys, yaitu keuangan pribadi yang nyantai atau personal finance. Kalau butuh bantuan atur keuangan pribadi, ada aplikasi kayak Mind, Acorns, sama Credit Karma. Bisa ngelacak pengeluaran, ngasih saran keuangan, pokoknya nyantai aja. Jadi, setiap jenis fintech ini punya solusi inovatif buat nyambungin kebutuhan keuangan kita. Bukan cuma bikin akses ke layanan keuangan jadi lebih gampang, tapi juga seringkali bikin pengalaman dari penggunanya itu jadi lebih efisien dan terjangkau. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita bakal ngebahas tentang fintech startups dan juga marketplace yang fresh. Nah, ada juga yang namanya fintech startup dan juga marketplace. Ini merupakan perusahaan-perusahaan fintech yang baru lahir dan lagi ngeramein pasar yang baru berkembang. Mereka seringkali bawa inovasi baru di dunia keuangan dan bisa bantu ubah cara kita berurusan sama layanan keuangan. Ini dia beberapa ciri khas dari fintech startup dan juga marketplace. 1. Inovasi yang bikin heboh. Fintech startups biasanya jadi tempat lahirnya inovasi baru di sektor keuangan. Mereka bikin solusi-solusi baru pakai teknologi terkini buat layanan yang lebih efisien, murah, dan gampang dipakai. Yang kedua, ada model bisnis yang ciamik. Banyak dari fintech startup punya model bisnis yang lebih fleksibel dan adaptif dibanding lembaga keuangan tradisional. Mereka bisa cepat nyambut perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Ketiga, target pasar yang lagi tumbuh. Fintech startups seringkali muncul di pasar yang lagi tumbuh atau di segmen pasar yang belum dilirik banyak lembaga keuangan tradisional. Mereka punya potensi ubah cara orang berinteraksi sama layanan keuangan. Keempat, kolaborasi dan jadi teman. Banyak fintech startup kerjasama sama perusahaan lain, termasuk lembaga keuangan tradisional buat nyari solusi terbaik buat konsumen. 5. Biaya yang nggak biasa. Marketplace fintech bisa jadi tempat buat cari pembiayaan alternatif. Mereka bisa ngehubungin investor sama peminjam langsung tanpa perlu perantara lembaga keuangan tradisional. Yang terakhir, ngerespon kebutuhan pasar. Karena punya fleksibilitas dan selalu inovatif, fintech startups dan juga marketplace bisa lebih responsif sama kebutuhan pasar yang lagi berkembang. Selanjutnya kita bakal ngebahas pengawasan sistem fintech. Fintech memang keren, tapi nggak boleh sembarangan aja. Ada regulator keuangan yang tetap ngawasin agar perusahaan-perusahaan fintech ini nurut peraturan dan standar yang berlaku. Selain itu, mereka juga ngejaga kita dari resiko finansial. Regulator ini punya tanggung jawab ngebuktiin beberapa hal nih. 1. Ikut hukum dan aturan.
Regulator pasti ngawasin biar perusahaan fintech ikut aturan dan hukum keuangan yang berlaku di wilayah operasinya, supaya privacy, keamanan, dan perlindungan konsumen terjaga. Yang kedua, anti pencurian uang dan anti pendanaan teroris. Regulator ngejagain biar perusahaan fintech punya kebijakan dan prosedur efektif buat hindarin pencurian uang dan pendanaan teroris. 3. Data aman dan privacy terjaga. Pengawasan juga termasuk ngecek langkah-langkah keamanan yang diambil perusahaan fintech buat ngelindungin data kita biar nggak kebobolan dan data kita lebih aman. 4. Transparansi. Regulator dorong perusahaan fintech buat transparan soal biaya, syarat dan ketentuan layanan, dan resiko yang mungkin kita hadapi. Jadi kita nggak dibuat bingung. Kelima, perlindungan konsumen. Pastiin deh kalau perusahaan fintech ini benar-benar ngelindungin kita, termasuk penanganan yang adil buat keluhan, informasi produk yang jelas, dan kebijakan pengembalian dana yang nyambung. Yang terakhir, keuangan perusahaan tetap sehat. Regulator ngawasin kesehatan keuangan perusahaan fintech biar tetap jalan dan melindungi kita konsumen. Pengawasan ini penting banget supaya industri fintech tumbuh terus dan aman dan konsumen bisa percaya. Regulator tuh kayak penjaga pasar keuangan yang ngerti gimana caranya ngeseimbangin inovasi, perlindungan konsumen, dan stabilitas keuangan. Nah guys, selanjutnya kita bakal bahas ekosistem fintech. Kalau kita bongkar-bongkar soal ekosistem fintech, ini melibatkan berbagai pihak yang main di dunia keuangan. Nggak cuma bank atau perusahaan investasi, tapi juga ada perusahaan teknologi yang jadi pemicu utama perubahan ini. Ada juga regulator yang jadi pemantau dan pengatur, investor yang jadi penggerak pertumbuhan fintech dengan memberikan dukungan finansial, dan tentu aja konsumen yang jadi pusat perhatian layanan dan produk fintech. Nah, peran regulator di sini penting banget nih buat pastiin keamanan dan keadilan. Sementara itu, investor jadi penyemangat pertumbuhan fintech dengan menyediakan duit dan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, konsumen jadi ujung tombak yang pakai teknologi ini buat urusan keuangan mereka. Karena pada akhirnya, fintech ada buat bikin hidup mereka lebih gampang dan keren. Intinya, kita harus paham betul komposisi ekosistem fintech ini. Dari yang terhubung dengan pemangku kepentingan, sampai yang terkait dengan 5 atribut inti. Nah, 5 atribut inti ini seperti permintaan, talenta, solusi, modal, dan kebijakan. Hal ini penting buat bikin fintech tetap on fire dan bisa memberikan layanan yang sesuai sama kebutuhan kita dengan lebih gampang dan kreatif. Nah, sekarang kita bakal bahas kekuatan fintech yang bikin hidup kita jadi lebih praktis dan efisien. Fintech itu punya daya tariknya sendiri loh dalam merubah cara kita urus keuangan. Ini dia nih beberapa hal yang jadi kekuatan utama dari fintech. Yang pertama, transformasi pengalaman pengguna. Fintech ini benar-benar ubah cara kita berurusan dengan keuangan. Dengan antarmuka yang gampang dimengerti dan solusi kreatif, fintech bikin kita punya pengalaman yang efisien, cepat, dan simpel. Yang kedua, akses keuangan yang diperluas. Salah satu daya tarik dari fintech adalah membuka pintu akses ke layanan keuangan buat semua orang. Gak cuma buat yang punya rekening bank, tapi juga buat yang sebelumnya susah dapat akses ke layanan keuangan. Yang ketiga, efisiensi operasional. Fintech ini pakai teknologi buat tingkatin efisiensi operasional. Biaya administrasi berkurang, proses bisnis jadi lebih simpel, dan semuanya jadi otomatis. Praktis banget kan? Yang keempat, inovasi produk dan layanan. Fintech ini sering jadi sumber inovasi buat produk dan layanan. Nah, selanjutnya ada 3 nih kekuatan pendorong utama dari fintech. Yang pertama, digitalisasi efek akibat kenaikan penyimpanan dan penggunaan informasi digital. Nah, dengan meningkatnya penyimpanan dan penggunaan informasi digital, fintech dapat mengoptimalkan analisis data untuk memberikan layanan keuangan yang lebih terpersonalisasi.
Kemampuan untuk mengolah jumlah data yang besar memungkinkan fintech mengidentifikasi tren, memahami perilaku konsumen, dan tentunya memberikan solusi yang lebih akurat. Nah, yang kedua, network effect pertumbuhan eksponensial dari data dengan menggunakan jejaring virtual. Fintech ini merasakan manfaat dari network effect, di mana pertumbuhan eksponensial terjadi melalui peningkatan partisipasi dan konektivitas dalam jejaring virtual. Semakin banyaknya individu dan bisnis yang terlibat dalam ekosistem fintech, semakin banyak data yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan dan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Lalu yang ketiga nih, efek penetrasi pengembangan World Wide Web. Pengembangan World Wide Web ini memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan fintech. World Wide Web menciptakan basis infrastruktur untuk layanan keuangan digital, memungkinkan akses global, pertukaran informasi, dan tentunya transaksi online. Hal ini mendukung perkembangan fintech dengan menyediakan panggung global bagi inovasi dan pertumbuhan pasar. Nah, ketiga kekuatan ini bekerja bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan fintech, meningkatkan efisiensi layanan keuangan, dan memberikan akses yang lebih luas kepada konsumen di era digital ini. Dengan adanya pemanfaatan efek digitalisasi, network effect, dan efek penetrasi World Wide Web, fintech terus menjadi kekuatan pendorong perubahan dalam industri keuangan. Kombinasi dari kekuatan-kekuatan tersebut menjadikan fintech sebagai kekuatan yang signifikan dalam dunia keuangan, mempercepat transformasi, dan tentunya membuka peluang baru bagi konsumen dan pelaku bisnis di seluruh dunia. Nah, yang selanjutnya aku bahas, apa sih dampak dari fintech? Fintech bikin gebrakan besar di industri keuangan dan kebiasaan kita sebagai konsumen. Yang positifnya, fintech nggak cuma ganti cara kita interaksi sama layanan keuangan, tapi juga bawa dampak positif. Nah, dampak positifnya yang pertama adalah inklusi keuangan. Fintech jadi pionir inklusi keuangan, buka pintu buat mereka yang dulunya susah dapat akses ke layanan keuangan. Ini termasuk orang yang nggak punya rekening bank atau akses terbatas di lembaga keuangan tradisional. Nah, yang kedua, efisiensi operasional. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, fintech nge-increase efisiensi operasional di industri keuangan. Proses otomatisasi dan pakai algoritma bantu kurangin biaya administratif. Manfaat buat perusahaan dan konsumen. Lalu ada pengurangan biaya. Fintech kasih solusi yang lebih hemat biaya, potong lapisan birokrasi dan perantara dalam transaksi keuangan. Ini bikin ekosistem keuangan jadi lebih terjangkau dan ramah konsumen. Selanjutnya, dorongan inovasi. Keberadaan fintech bikin industri keuangan makin inovatif. Perusahaan-perusahaan ini terus cari cara buat kasih layanan yang lebih baik, ciptain produk baru, dan jawab kebutuhan pasar yang terus berkembang. Tapi tentu aja nggak bisa diabaikan bahwa fintech juga bawa sejumlah dampak negatif. Pada penasaran nggak apa aja dampak negatif dari fintech? Nih aku kasih tahu ya, yang pertama itu resiko keamanan dan privasi. Seiring dengan teknologi maju, resiko keamanan dan privasi jadi sorotan utama. Serangan cyber dan potensi kebocoran data jadi tantangan serius yang perlu diatasi. Nah, yang kedua, ketidakpastian regulasi. Industri fintech masih terus berkembang dan harus dihadapi ketidakpastian dalam regulasi. Hal ini bisa jadi tantangan dalam membangun kepercayaan dan stabilitas di pasar. Nah, yang terakhir, ketidakadilan akses layanan keuangan. Walaupun fintech buka pintu akses, masih ada tantangan soal ketidaksetaraan akses.
terutama di daerah yang kurang terkoneksi atau di kalangan masyarakat yang belum akrab dengan teknologi. Nah, habis bahas dampak-dampak dari fintech, selanjutnya kita bakal bahas masa depan dari fintech. Masa depan fintech kelihatan cemerlang nih. Teknologi yang terus maju dan kita yang makin butuh layanan keuangan yang praktis bikin fintech jadi solusi kece. Selain itu, fintech juga bisa bantu atasin masalah keuangan global, kayak ketimpangan ekonomi dan akses ke layanan keuangan yang susah. Sini ikut aku intip beberapa hal menarik tentang masa depan dari fintech. Nah, yang pertama, teknologi pengolah data. Nantinya, fintech bakal makin oke pakai teknologi pengolah data keren. Kecerdasan buatan dan analisis data canggih bakal bikin solusi dari fintech jadi lebih personal buat kita. Mungkin bisa kasih saran investasi yang pas atau perencanaan keuangan yang lebih kekinian. Nah, yang kedua, pembayaran tanpa sentuhan. Jangan kaget kalau kita bakal sering melihat pembayaran tanpa sentuhan. Sistem pembayaran pakai teknologi kayak NFC atau QR Code bakal makin ngetren, bikin bayar-bayar jadi lebih gampang dan cepat. Yang ketiga, integrasi teknologi blockchain. Blockchain gak cuma buat mata uang kripto, tapi juga bisa bikin transaksi keuangan jadi lebih aman. Fintech bakal sering pakai teknologi ini buat ngejaga keamanan transaksi dan bikin data kita. Lalu, yang keempat, pertumbuhan fintech di wilayah berkembang. Di daerah yang akses ke layanan keuangan masih terbatas, fintech bakal jadi penyelamat. Inovasi dari fintech bisa bantu jutaan orang dapat akses ke rekening bank, asuransi, dan investasi. Nah, yang kelima, peran ekosistem fintech yang lebih luas. Fintech bakal jadi bagian dari keluarga besar keuangan. Bekerja sama-sama lembaga keuangan tradisional, pemerintah, dan perusahaan lain. Fintech bisa menciptakan kerjasama yang kuat buat atasin berbagai masalah. Dengan terus tumbuhnya peran fintech dalam hidup sehari-hari, masa depannya benar-benar menarik. Kita bakal ngerasain terus-menerusnya inovasi dan cara baru berurusan sama layanan keuangan. Nah, kesimpulannya dari video ini, secara garis besar, fintech itu kayak pahlawan teknologi sih, gampangin transaksi keuangan dan ngasih akses ke layanan keuangan buat mereka yang sebelumnya nggak kesentuh. Buat kita di Indonesia, fintech nggak cuma sekedar tren keren, tapi benar-benar jadi kebutuhan yang ngasih solusi finansial yang out of the box. Nah, jadi dalam perjalanan video seru ini, kita udah ngejelajahin berbagai hal tentang fintech, mulai dari cerita sejarah sampai perkembangan terkini. Fintech bukan cuma jadi simbol kemajuan teknologi, tapi juga jadi agen perubahan di industri keuangan di dunia. Sambil tetap ngeliat dampak positif dan negatifnya, fintech terus maju jadi pionir dalam membentuk masa depan keuangan yang lebih efisien dan inklusif. Di tengah ekosistem yang terus berubah, fintech bakal terus jadi katalisator inovasi dan pendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Mantap kan? Dadah semuanya. Makasih ya udah nonton video kita. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya, oke?